Sastra melangkah bersama membana di udara. Halo Sobat Sastra semuanya, kembali lagi di Dra Podcast bersama aku, Vira Nursatina, yang akan menemani kalian dalam episode podcast pada kali ini. Nah, gimana nih teman-teman semuanya? PSAS-nya lancar ya? Nah, kebetulan banget di SMA Negeri 1 Pati ini, semua kegiatan di penghujung semester 1 sudah terlaksana semuanya. Mulai dari kelas meeting juga udah selesai nih dari hari kemarin. Itu artinya kita dapat kesempatan untuk ngobrol santai nih dengan salah satu orang tersibuk di Semansa nih, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi please welcome untuk Kak Dewa dan Kak Naya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Nah, ini kan mungkin banyak dari teman-teman atau pemirsa yang belum tahu nih, sebenarnya Dewa sama Naya ini siapa sih ya? Nah, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Langsung saja, perkenalkan, nama saya Dewa Syamsinatria Fauzi dari kelas 11 F1. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMAN 1 Pati periode tahun 2024 dan 2025. Dan saya, Naya Sopana Azahra dari kelas 11 F2. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode tahun 2024-2025. Wih, keren banget nih ya. Jadi inilah sosok Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pati ini. Sebelumnya, ini mungkin agak telat ya, tapi selamat untuk Dewa dan Naya atas terpilihnya menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Dan juga makasih banget udah nyempetin waktu di sini di tengah kesibukan kalian ya. Nah, aku yakin kalian ini bukan orang-orang kayak yang sibuk, yang gabut gitu. Dan masih menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini, itu aku ngucapin makasih banget ya. Ini anggap aja kita nih lagi ngobrol santai ya, ibaratnya melepas lelah setelah PSAS kemarin dan juga setelah kelas meeting selesai. Jadi aku mau mulai ke Dewa dulu nih. Gimana kabarnya Dewa? Baik ya. Ini kayaknya udah hampir 1 tahun ya kita nggak ngobrol santai kayak gini, soalnya ya kita dulu kan teman kelas di kelas 10-nya ya. Sekarang kok udah jadi ketua OSIS aja nih. Pernah nyangka nggak sih, Dewa, kalau untuk ada di posisi ini gitu? Kalau memang untuk di posisi ini, kalau nyangka itu tentu saja enggak. Tapi kalau memang mimpi itu sudah pernah, karena memang mimpi dan passion saya di SMA 1 Pati dari awal sudah ditetapkan dan ingin untuk menjadi ketua OSIS SMAN 1 Pati tahun 2024 dan 2025. Jadi dari dulu udah punya passion di bidang kepemimpinannya. Kalau Naya sendiri nih, ini hal yang nggak pernah aku duga sebenarnya. Naya ini kan kalau aku secara personal kenal, itu kan Naya itu orangnya yang tenang, kayak menurutku masih kayak siswa yang berada di zona nyaman pada umumnya, karena menurutku Naya ini orang yang juga rumahnya jauh, terus juga di sini tuh dia ngekos ya. Iya, benar. Milih jadi wakil ketua OSIS tuh kenapa? Sebenarnya tuh sama sih, jawabannya tuh sama kayak Dewa. Aku tuh sebenarnya emang nggak nyangka ya bisa jadi dan bisa berada di posisi sebagai wakil ketua OSIS, menjadi partner dari Dewa Syam. Awalnya tuh aku ngira kayak apa aku mau jadi ini, tapi kayaknya pendukungku bakalan sedikit nih. Otomatis kan aku juga nggak punya ibaratnya tuh nggak punya ada yang dukung gitu loh. Tapi ternyata di balik itu semua tuh ada dukungan dari kakak kelas, ada dukungan dari teman-teman juga yang benar-benar mendorong buat kamu tolong dong jadi ini, jadi kamu tuh bisa buat jadi ini. Nah, awal tuh nggak percaya diri banget. Jadi kayak nanti aku kalah suara sama yang ini pihak sini. Jadi kayak terus tiba-tiba tuh keesokan harinya, nah ada itu temennya dari Dewa itu minta aku buat jadi partnernya Dewa. Nah, otomatis karena ada kesempatan dan harus diambil, karena pokoknya aku tuh harus nyoba, apapun aku harus nyoba dulu. Jadi semuanya aku coba. Keren banget. Jadi itu keputusan besar gak sih ya buat Naya, dari keluar dari zona nyaman yang sebelumnya siswa biasa, terus dapat tawaran jadi wakil ketua, di mana posisi ini menurutku posisi yang penting, posisi yang nggak main-main di SMA Negeri 1 Pati. Dan ya, sebelumnya kalian ini ada pengalaman kepemimpinan apa sih yang bikin kalian tuh mantap, oh aku yakin mau mencalonkan diri jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Soalnya kan sebelum kita mencalonkan, pasti kan kita harus yakin dulu, kita nih punya bekal apa sih untuk nanti memimpin. Kalau Dewa sendiri ada pengalaman apa? Kalau untuk
di SMA N1 Pati ini sendiri dari kelas 10 saya sudah menjadi anggota aktif OSIS, dan kemarin juga sempat lumayan ramai dibahas ya, karena di kelas 10 saya sudah digadang-gadang menjadi ketua Sujai, dan orang-orang lebih tahu ketua Sujai ini Dewa Syam ketimbang yang lain, tapi kan ternyata tidak seperti itu. Dari awal kita sudah itu untuk mengincar posisi ketos dan ketua Sujai itu tadi. Jadi saya rasa karena memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak dipungkiri juga teman-teman menginginkan saya menjadi itu, karena dirasa mampu menyampaikan aspirasi mereka dengan baik, dan Bapak Ibu guru juga mengatakan seperti itu. Jadi saya yakinkan diri saya untuk menjadi pemimpin di OSIS SMA N1 Pati tahun ini. Keren banget ya. Kalau Kak Naya sendiri ada pengalaman kepemimpinan apa sih yang pernah dijalankan sebelumnya? Jadi ini untuk di ranah SMA aja ya, yang pasti-pasti aja. Nah, tentunya jadi pada kelas 10 itu aku pernah jadi wadanton. Jadi wadanton itu adalah wakil danton, di mana dantonku itu cowok ya, emang harus cowok. Dulu kan targetnya cowok. Ya, terus akhirnya aku jadi wadanton. Nah, di sana Kak kelas tuh mempercayai aku buat jadi wadanton karena Kak kelas tahu kalau aku tuh bisa handle teman-temanku sendiri. Kayak semisal aku tuh orangnya nggak gampang disetir, tapi tuh aku gampang menerima pendapat, masukan, ide, kritik. Jadi kan aku tuh bisa mengolah semuanya buat jadiin satu. Jadi biar semuanya tuh jalannya tuh juga enak gitu. Terus akhirnya ternyata aku bisa buat jalanin itu. Awalnya tuh aku sebenarnya ragu sih, tapi ya kalau dicoba terus pasti bisa gitu. Terus akhirnya kelas 11 ini jadi ketua PMR. Yakin ya? Nah, aku suka nih antara kalian tuh punya keyakinan sama kemampuan dirinya sendiri dari pengalaman yang sebelumnya, terus kalian memantapkan diri jadi wakil dan ketua dan wakil ya. Nah, antara ketua dan wakil, tentunya kan mereka harus punya satu visi misi, satu tujuan. Artinya tuh mereka harus punya chemistry yang bagus. Bisa ceritain nggak sih awal mula kalian itu mutusin buat jadi partner sebagai ketua dan wakil gitu gimana sih? Dari awal tuh emang udah saling kenal atau baru-baru ini malah saling kenal gara-gara pemilihan OSIS periode ini gitu? Dari Dewa sendiri mungkin? Jadi dari perspektif aku sendiri, aku mengenal seorang Naya dari kelas 10 ini, kan aku dan Naya anggota aktif, aku dari Sekbi 3, Naya dari Sekbi 8, dan di tahun kepemimpinan kemarin, aku sering dijadikan sebagai PC Sarpras, jadi sering berkomunikasi dengan MC. Nah, ternyata MC ini Naya, jadi sering berkomunikasi, apa sih yang dibutuhkan Naya, dan lain-lain, dan sempat kemarin, flashback sedikit ke belakang waktu kita memilih calon, karena di tahun ini berbeda. Sebelumnya kan di Semansa ini calonnya calon tunggal. Kalau di tahun ini dispesifikkan menjadi calonnya itu berpasangan. Iya, berpasangan karena dirasa lebih efisien, lebih bisa bekerja dengan baik. Jadi kemarin sempat nyari partner. Pertama, partner langsung disebut aja nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Pertama aku dapat Akela Hersivia karena aku sama teman-teman, aku disupport teman-teman, disokong untuk bersama Akela. Namun setelah kami mengajukan banding kepada pihak yang terkait mengurus pemilihan ketua OSIS, itu ternyata ada aturan yang membentur dengan anggota MPK ini tidak boleh mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kita sempat mati langkah tuh kemarin. Terus aku ingat, oh aku punya Naya, karena dirasa untuk komunikasi mungkin aku kurang. Jadi untuk menyampaikan suara ke mereka, ke warga sekolah, ke guru, aku membutuhkan seorang Naya. Kan ketua dan wakil itu saling membutuhkan, saling melengkapi ya yang tentu. Kalau mungkin aku lebih ke eksekusinya seperti apa, dan aku lebih perlu pertimbangan dari Naya. Jadi sama-sama membutuhkan, jadi memutuskan untuk langsung, oh ini Naya, aku cocok kok. Dan ternyata Naya juga cocok dengan aku. Jadi jalannya cukup panjang ya sampai akhirnya terpilih Naya Safana Az-Zahrani sebagai wakil ketua OSIS. Cukup unik, cukup menarik. Tapi ada nggak sih momen kalian di mana itu ternyata nggak satu visi misi atau kalian tuh beda pendapat? Ada nggak sih pernah dapat momen kayak gitu di suatu event tertentu lah misalnya? Mungkin kalau dari aku sendiri yang lebih sering seperti itu, jadi nggak pernah. Selama aku sama Naya ini nggak pernah. Jadi
Itu kayak setuju-setuju aja ya kalian ya, kayak Iya, satu tujuan, jadi mm-mm. langsung eksekusi gitu. Kebetulan aku sama Naya itu memiliki beberapa kesukaan itu. Jadi kayak apapun yang terjadi itu kami suka. Kami tidak hanya bekerja berdua. Kami punya inti, kami punya Iya. anggota. Jadi kita pertimbangkan lebih dulu, nanti baru kita pikir berdua. Nanti baru suara itu keluar untuk yang lain. Oke, jadi cocok ya ini ya, udah ya, ketua dan wakil ya. Oke, nah dalam hal kepemimpinan nih, aku ingin tahu lebih dalam soal kalian berdua. Ada nggak sih kayak role model, kayak idola kalian dalam hal memimpin gitu? Nggak usah jauh-jauh, mungkin di lingkungan SMA Negeri 1 Pati sendiri, ada nggak sih figur bapak ibu guru atau kakak kelas yang jadi panutan kalian dalam segi memimpin gitu? Dari Naya dulu coba. Oke, jadi kalau buat aku sendiri di lingkungan SMA Negeri 1 Pati, Ya. yang aku jadiin role model itu adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pati, yaitu Bapak Alex Soehartono. Nih, Kenapa? tepuk tangan dulu ya. Kenapa nih, Naya? Kenapa? Karena menurut aku Pak Alex itu adalah pemimpin yang benar-benar baik. Jadi baiknya itu maksudnya dalam hal bertanggung jawab, dalam hal menghadapi sebuah masalah, pasti Pak Alex itu bisa memecahkan masalah tersebut dengan suasana hati yang tenang. Jadi Pak Alex itu selalu bisa memberikan solusi, selalu bisa memberikan kayak perbandingan antara kita yang seperti ini dan kita yang menjadi lebih baik lagi. Jadi setiap ada apapun masalah, apapun pendapat, ide dari kita, itu selalu ditanggapi dengan baik tentunya. Oke, kalau dari Dewa sendiri nih, ada nggak kayak role model tuh? Karena aku dan Naya tadi sudah dibilang memiliki beberapa kesamaan, jadi Paling juga. Pak Alex juga. Oke. Karena kita mungkin dibandingkan dengan periode yang lalu, dikatakan cenderung kita lebih dekat dengan beliau karena kita selalu confirm dengan beliau apa sih yang Bapak pengen dari event kami, terutama kemarin ada cetusan dari Bapak sendiri yaitu HGN. Jadi HGN itu murni program aku dan Naya, ditambah dengan keinginan Pak Alex tadi tercetuslah HGN kemarin yang bisa dikatakan cukup pecah lah ya, karena keren kita banget itu membentuk tradisi baru. Jadi yang sebelumnya tidak ada di tahun sebelum-sebelumnya kita adakan di tahun ini dan semoga bisa menjadi tradisi ke depannya. Ya, kalau buat teman-teman yang penasaran gimana meriahnya dan pecahnya Hari Guru Nasional, boleh bisa dicek di vlog Derap. Di YouTube sudah ada, bisa kalian lihat itu gimana proker dari Dewa dan Naya itu yang ibaratnya menjadi pelopor ya di tahun ini, baru tahun ini gitu. Sebetulnya itu di tahun kemarin itu sudah ada, cuma karena dirasa belum mencukupi, karena tahu sendiri untuk keinginan orang kan berbeda-beda. Jadi kami menampung dari Bapak Ibu guru, terus dari siswa-siswa itu kepengennya seperti apa, kami kumpulkan. Kami kumpulkan ketua kelas terlebih dahulu, kami rapat dengan Baka, terutama terima kasih banyak untuk Ibu Ika Ratih Puruhita untuk selalu menyupport kami berdua, apapun yang kami inginkan, Ibu selalu berusaha untuk menyupport kami, sehingga terjadi HGN kemarin. Jadi ini figur role modelnya tuh dari pihak Bapak Ibu guru ya, dari segi pemimpinan yang tenang, solutif. Nah, kalau pendapat kalian itu pemimpin perlu nggak sih kita tegas mengeluarkan sikap yang tegas dan juga marah-marah tuh perlu nggak sih dalam memimpin sesuatu? Ini aku juga mau tanya-nanya nih, soalnya kan aku juga tergabung dalam kepengurusan organisasi dan lain-lain. Jadi, menurut kalian itu perlu nggak? Kalau menurut aku sendiri yang sudah beberapa kali kan menjadi pemimpin di organisasi yang berbeda, kami terapkan satu model, yaitu kami tidak ada marah-marah seperti itu, jadi lebihnya kami jadikan evaluasi. Jadi di dalam event itu kami tidak ada marah-marahan seperti itu, mungkin cekcok atau bagaimanapun itu, kami selalu menjadikan evaluasi. Jadi tidak ada di dalam event kami cekcok saat event berlangsung ya. Jadi nanti kami kumpulkan, kami menyiapkan ketupel dan waketupel, pembina OSIS, pembina sekbid yang menaungi event tersebut, itu kami kumpulkan menjadi satu. Kami tanyain apa kekurangan di event ini, terus kami jadikan evaluasi. Jadi di kepemimpinanku sama Naya itu jarang, bahkan bisa dikatakan nggak pernah ya. Kalau marah itu nggak pernah, mungkin mengingatkan. Jadi kan mungkin banyak anggota OSIS yang baru, dari kelas 10 kan baru semua. Dari kelas 11 kan ada beberapa yang baru, karena kan seleksi juga kan kemarin. Itu
kami terapkan dulu, kami ajari bagaimana itu. Jadi kami berdua selalu jadi koordinator lapangan ya, karena Iya, benar. bertanggung jawab di saat kemarin WWC itu ditanyain apa yang menjadi programmu itu yang paling tepat ini. Jadi kami mengontrol seluruh yang ada di event tersebut seperti di bawah si acara lah tepatnya. Oke, jadi komunikasi ya intinya ya, nggak perlu marah-marah, yang penting dikomunikasikan. Oke. Iya, betul. Nah, jadi itu sekilas kepribadian nih dari ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, kita langsung bahas tentang program kerja OSIS. Kalian ini kan ketua dan wakil, otomatis kalian punya tujuan, punya visi misi. Ini mau dikemanain sih OSIS sekolah kita? Visi misi kalian apa, kalau boleh tahu? Mungkin dari aku dari bisa Dewa sendiri. misinya dulu ya, untuk bahas lebih detail. Jadi kemarin pada saat prosesi pemilihan ketua OSIS itu kan ada beberapa tahapan. Jadi mulai dari menyusun visi misi program kerja, penentuan calon, itu kan ada tahapan. Mungkin Kak Fira mengetahui. Terus pada saat kegiatan menyusun misi, visi, dan program kerja, kami sempat berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Jadi dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode lalu, ketua eksternal MPK, terus Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, itu kami tanyain. Jadi apa sih Pak selain yang dibutuhkan di sini? Kami juga sudah menyiapkan kemarin, cuma untuk melengkapi visi misi dan proker kami yang sudah kami buat, itu kami cocokkan dengan mereka. Apakah sudah tepat dilaksanakan di lingkungan SMAN 1 Pati ini? Jadi kemarin itu akhirnya fixnya keluar, misinya yaitu menjadikan organisasi OSIS menjadi wadah untuk aspirasi siswa dalam berbagai kepentingan, terutama Pancasila dan berwawasan global, sehingga siswa-siswi SMAN 1 Pati memiliki sikap Superman. Superman itu apa sih? Jadi Superman itu spiritual, unggul, prestasi, excellent, ramah, mandiri, aktif, dan nalar kritis. Jadi keren banget nih, untuk Superman. misi itu ya kita rangkum. Mungkin untuk di tahun kemarin seperti Lentera. Jadi di tahun ini kami memiliki prinsip Superman. Nah, untuk visinya sendiri nih, boleh Kak Naya jelasin nggak sih visi dari kalian tuh apa? Untuk visi sendiri itu ya menjelaskan lebih inti dari Dewa tadi ya. Nah, tentunya visinya kita itu ya seperti Superman tadi. Nah, di sana, di dalam Superman itu, kita itu ingin mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan kerohanian. Semisal tuh, ada Jumat religi, tiap 3 minggu, 1 bulan, atau misal, pokoknya tiap 1 bulan tuh selalu ada Jumat religi. Nah, terus untuk yang kedua itu di SMA Negeri 1 Pati, tentunya kita harus bisa membangun karakter SQ, IQ, AQ, serta pengembangan service and motivate. Dan tentu kita juga menerapkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi siswa-siswinya. Jadi siswa-siswi juga harus memperhatikan tentang kebersihan lingkungannya dan kebersihan lingkungan sekitar. Karena kalau semisal lingkungan SMA itu pasti bersih, nyaman, dan pasti enak gitu loh buat ditempatin gitu. Benar-benar. Nah, terus kita juga ada tuh, pokoknya kita tuh pengen menjembatani bakat minat para siswa dan aspirasi siswa-siswi. Jadi pokoknya kita nggak bakal ninggalin itu semua dan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Keren banget ya. Itu menurutku itu visi misinya benar-benar tepat sasaran ya, yang perlu banget kita perlukan di SMA Negeri 1 Pati itu sendiri. Jadi untuk visi misi itu kalian ibaratnya survei langsung di lapangan, tanya dengan Bapak Ibu guru yang sudah mengajar lama di sini, kita tuh butuh apa sih di semasa ini. Jadi kalian rangkum jadi suatu visi misi kalian. Keren. Nah, kalian ini kan udah menjabat kurang lebih 1 semester. Tentunya kalian udah megang banyak event yang kayak tadi yang kita sempat omongin, Hari Guru Nasional, kelas meeting yang baru selesai kemarin, terus juga ada bulan bahasa. Itu menurut kalian sesuai nggak dengan visi misi kalian? Sesuai target, sesuai rencana kalian lah gitu. Jadi Dewa sendiri mungkin? Mungkin dari kita bisa katakan 3 event sudah berlangsung dalam 1 semester ini ya. Jadi pertama bulan bahasa, kedua itu HGN, yang ketiga itu kelas meeting 1 yang baru saja terjadi dan selesai kemarin. Jadi menurut kami itu tepat sasaran dengan visi dan misi kami. Jadi contohnya apa nih? Jadi yang mungkin untuk bulan bahasa itu kan lebih spesifiknya itu kemarin lebih peduli kepada aspirasi. Jadi apa sih yang kalian pengenin itu kita
tuangin ke dalam bulan bahasa. Jadi terutama pembina Sekbid kan kebetulan Sekbid 8 tuh kami ada 10 Sekbid. Ya, Dan yang mengurus kegiatan bulan kemarin itu Sekbid 8. Sekbid 8 yang Oke. kalian tahu itu pembinanya itu meminta apa itu juga kami turutin. Terus pokoknya kami usahakan sepenuhnya sesuai dengan permintaan dan aspirasi siswa-siswi dan warga sekolah di SMAN 1 Pati ini. Dan yang perlu digarisbawahi mungkin kalau dari aku yang mungkin sangat puas dengan event yaitu HGN. Oke. Jadi di HGN kemarin itu kami menyiapkan yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya bahkan. Mungkin Kak Vira tahu terkait PKS, Gastra, dan DA. Oh ya, itu pecah banget Ya, sih. itu pecah banget. Karena apa? Ketiga Tahun-tahun ekstra sebelumnya ini. tuh nggak pernah 3 ekstra ini digabungin. Ya Dan juga dengan ketiga ekstra ini kan agak lebih punya teritorial sendiri ya, punya masing-masing. benar. Punya ibaratnya punya kepribadian yang Iya. beda-beda banget lah gitu. Jadi di tahun-tahun sebelumnya dari entah mungkin belum pernah. Jadi Bapak Ibu guru tuh sampai kagum, nggak expect 3 organisasi yang besar ini punya teritorial sendiri bisa disatuin menjadi satu penampilan itu cah banget. Jadi untuk terutama ada di proker kami yang menghancurkan itu ya, meleburkan bukan Ya, menghancurkan tepatnya. meleburkan ekstra jadi satu. Iya, jadi satu pintu yaitu di atas ekstra-ekstra tersebut masih ada OSIS. Jadi Oke. tidak ada lagi selek antara bahasa. Sekarangnya mungkin selek ya kalau Iya. tidak tepat lah. Mungkin kayak Gastra PKS yang terkenal nggak bisa disatuin. Itu kami usahakan di tahun ini melebur menjadi satu. Itu berarti sangat sesuai dengan visi kalian ya, dan kalian sangat puas akan hal itu. Iya. Dan sebenarnya dari segi warga sekolah, kemarin juga aku sempat tanya-tanya di vlog juga, kan juga nge-vlog ya di Hari Iya. Guru Nasional. Itu mereka juga reviewnya juga sangat memuaskan, di mana itu kayak penampilan yang benar-benar pecah dan juga nggak pernah ada sebelumnya. Jadi Asik. keren banget nih. Tepuk tangan dulu boleh sekali ya. Nah, juga dalam melaksanakan proker, itu ada nggak sih proker yang menurut kalian itu paling sulit, paling berkesan, dan juga paling kayak menguras tenaga banget ya? Kecuali yang Hari Guru Nasional tadi. Hari Guru Nasional tadi kan emang bener-bener itu bener-bener memorable ya. Kayak 1 tahun baru terlaksana di tahun ini dengan semua kejutan-kejutan yang ada. Ada lagi nggak proker yang berkesan buat Dewa? Mungkin kalau aku sendiri, kami ada 4 proker utama yang kami ajukan kepada di proposal dalam pemilihan ketua OSIS kemarin itu. Jadi langsung saya sebut saja proker Ya, yang boleh, tersulit menurut saya dan Naya juga. Karena kita setiap komunikasi itu agak bingung dengan program yang di tahun lalu belum terselesaikan dan belum terrealisasikan. Kebetulan ini flashback sedikit. Dulu aku anggota Sekbid 3. Jadi Sekbid 3 itu mengurus tentang kegiatan-kegiatan seperti MPLS, terus pokoknya pra-organisasi lah. Jadi kemarin untuk kami sempat membuat proposal studi banding sesuai dengan proker yang dibuat oleh Ketua OSIS periode sebelumnya Kak Gali. Itu kami putuskan dengan kami sempat berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dan siswa, itu mereka memerlukan program tersebut, yaitu program studi banding. Jadi yang menurut kami susah dilakukan, mungkin bukan susah, cuma kayak sulit gitu ya. Sulit, Ini ada tantangannya sendiri karena kami tuh sebenarnya mikir, kenapa sih tahun lalu nggak terrealisasikan? Karena mungkin proker itu sempurna ya, jadi kayak kita tuh perlu banget bertukar informasi, bertukar pengalaman dengan OSIS-OSIS yang bisa kita katakan lebih jauh di atas kita. Rencana untuk target studi banding mau kemana nih? Kalau untuk pandangan di tahun lalu SMAN 3 Semarang. Kan karena kurikulumnya persis dengan kita. Jadi kalau misal banyak nih siswa yang request, aku pengen studi banding dong ke TN. Nah, itu nggak bisa karena aku jawab di sini mungkin belum pernah aku jawab karena kurikulum kita beda. Jadi mungkin Kak Vira tahu di TN tuh tidak seperti sekolah negeri pada umumnya. Karena mereka punya kurikulum sendiri, mereka punya materi sendiri, mereka punya cara mendidik sendiri dengan contohnya asrama dan lain-lain, kan mereka di sana stay, sedangkan kita di sini nggak stay. Jadi kurikulum dan OSIS yang kita anggap di atas kita paling tepat yaitu
SMA N3 Semarang. Itu berarti tantangan ya untuk proker yang berarti itu proker yang menurut kalian itu menantang, sulit bahkan itu rencana bakal terrealisasikan tahun depan, Kami insya usahakan. Allah. Insya Allah. Kami mesti ngejar 4 proker tersebut. Untuk proker kurang lebih itu ya berarti untuk proker yang menjadi highlight kalian tahun depan tuh studi banding itu tadi. Studi banding. Ada proker baru yang kayak ini kan mungkin di SMA Negeri 1 Pati belum ada nih, terus kalian punya ancang-ancang pengen bikin acara ini, udah ada kepikiran kayak gitu nggak? Atau kalian lanjutin aja proker yang udah kalian susun kemarin-kemarin gitu? Mungkin aku tadi barusan aja kemarin tuh sama Naya ya Iya. kita itu rundingan lagi, kita rencananya menyelesaikan 4 proker yang kita tujuan utama. Jadi kan 2 proker tadi hampir terrealisasikan. Jadi tinggal 2 lagi PR kita. Jadi setelah 4 proker itu terselesaikan dengan baik dan tidak ada yang perlu dibenahi kembali, kami rencananya akan menambah proker lagi. Dari Apa tuh? kami mengumpulkan karena proker kalian tahu mungkin MPK dan OSIS mempunyai itu kotak aspirasi. Oh ya. Jadi kita tampung di situ berupa ide, kritik, saran. Mungkin ide itu untuk event-event ke depan. Terus apa sih yang jadi kekurangan yang belum kami benahi atau belum kami ketahui itu kami tuangkan ke dalam tersebut dan nanti akan kami kerucutkan mungkin mengejar 1 proker atau 2 proker lagi yang mampu kita selesaikan. Nah kalau dengar dari aspirasi nih ya, kemarin aku juga dengar ada yang menyarankan ini nih Kak Dewa, proker prom night. Nah itu gimana tuh prom night? Baratnya kan kita itu kan agak regulasi untuk aturan sekolah juga lumayan ketat. Untuk kegiatan di sekolah pun kita dibatasi sampai jam 5. Nah itu kalau dari misal aspirasi siswanya agak-agak masuk akal, kayak tadi prom night, atau mungkin nanti ada aspirasi-aspirasi proker lain yang menurut kita agak sulit nih. Tanggapan kalian bakal gimana? Mungkin kami akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Jadi kita kan mempunyai akses untuk melihat semua kritik, ide, dan saran yang tadi dikirimkan oleh siswa, oleh guru, dan yang diinginkan kan mesti mereka ada tujuan dengan hal tersebut. Jadi seperti tadi spesifiknya prom night ya. Jadi kita lihat dulu skala prioritasnya itu penting nggak sih di sini? Ada yang lebih penting nggak sih? Mungkin kayak yang baru terjadi kemarin video yearbook. Mungkin Kak Vira tahu yang Koreo Sujai yang itu tuh, yang kan sampai jam 8 malam. Dan memang jika kami selalu itu melihat, pokoknya intinya melihat skala prioritasnya. Jadi jika kalau memang penting dilakukan, kami akan mengusahakan hal tersebut dengan melalui izin. Kami juga mesti langsung berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru, tidak semerta-merta kami yang memutuskan. Oke, keren. Jawabannya keren ya. Jadi itu setiap event, setiap aspirasi itu kita nggak perlu langsung kayak nyebut aja, tapi juga dipikirkan manfaat dari acara itu apa sih. Oke, bagus. Nah, dalam menjalankan kepemimpinan kalian, pernah nggak sih kalian ada momen gak enak? Kayak misal, dapat omongan gak enak dari orang, komentar-komentar negatif dari orang. Itu kan kalian kan ibaratnya tuh wajah sekolah ya, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pernah nggak sih kalian ada di momen yang kayak gitu? Mungkin kayak pernah dapat komentar orang gimana gitu yang agak-agak mungkin akan saya jawab dulu nanti satu-satu ya. Jadi untuk omongan nggak enak tuh pasti pemimpin mesti ngerasain karena apa? Kan tidak semua orang itu satu pandangan dengan kita. Ya, jadi betul. Ada yang ingin pandangan A, ada yang ingin pandangan B, dan aku sama Naya pun nggak bisa menyuruh orang itu untuk satu pandangan dengan kita, karena kembali lagi pandangan orang itu berbeda-beda, nggak bisa disamain. Mungkin untuk omongan, perilaku sering ya Nay, mungkin Sering. Tapi kita tanggapin hal tersebut dengan hal positif yang harus kita lakukan untuk mereka bisa satu pandangan dengan kita. Mungkin banyak seperti yang tadi Kak Vira katakan, jika ada proker nyeleneh gimana sih Kak? Akan kami tanggapi dengan baik terlebih dahulu. Jadi akan kami pertimbangkan, akan kami carikan solusi pengganti. Jadi tidak serta-merta kalau solusi itu nyeleneh tidak kita tanggapin, tidak seperti itu. Jadi kita tetap berusaha menanggapi dengan baik dan akan kami jadikan, memang jika tidak bisa dilakukan ya, kita carikan jalan lain.
Kalau kalian sendiri pernah nggak dapat momen nggak enak selama menjadi wakil ketua OSIS? Kalau misal tentang hal itu pasti pernah ya, dalam setiap organisasi, itu pasti ada kritik dan ada omongan jelek dari orang-orang. Nah, kalau semisal kayak gitu, aku nanggepinnya sih sebenarnya fine-fine aja ya, namanya organisasi, pasti ada aja musibah, masalah yang harus dilewati. Benar. Kalau dari aku sendiri, sebuah organisasi itu nggak mungkin dari awal itu langsung perfect, Iya. nggak mungkin langsung sempurna. Jadi menurutku, sebuah kegagalan itu dari sebuah event-event yang telah kita laksanakan, kalau misalnya ada kritik, ya itu menurutku wajar. Karena kita pasti belajar dari hal itu terlebih dahulu kan. Nggak mungkin kalau misal kita naik tangga dari bawah, tiba-tiba kita sampai atas sendiri dengan cara yang instan, itu nggak mungkin. Jadi harus bertahap, step per step. Dan dengan cara itu juga, dengan kritik yang ada, itu tuh bukan kita jadikan sebagai acuan buat kita kita mau berantemin orang ini, mau aduin orang ini gitu kan. Bukan, justru kita malah berterima kasih sama orang yang ngasih kritik, karena dengan kritik itu kita bisa belajar buat jadi lebih baik lagi tentunya. Oke, jadi tentunya ya momen nggak enak tuh selalu ada ya dalam kepemimpinan atau kepengurusan, tapi kalian jadikan itu sebagai acuan untuk lebih berprogres, lebih improve gitu. Dewa, sulit nggak sih jadi ketua? Mungkin karena dikatakan sulit, untuk saya mungkin sulit. Tapi kami selalu improve diri kami. Jadi saya tuh selalu mikir apa yang saya belum ketahui, terus nanti akan saya lakukan. Itu saya selalu improve. Oh, kemarin aku gini di tahun lalu, kurang. Jadi aku harus gini. Jadi kita nggak boleh stuck di zona nyaman. Jadi kita harus keluar dari zona itu, kita harus mencoba hal baru, hal positif baru. Nanti mungkin di saat ini dengan bantuan wakil saya, Kak Naya, inti OSIS yang lain, anggota, itu tidak sulit. Karena sekali lagi di sini yang kerja bukan cuma aku dan Naya. Jadi kita memiliki inti, kita memiliki anggota, kita sama-sama kerja bareng, terutama kita memiliki pembina. Oke, jadi ketua OSIS itu sulit, tapi karena perlu komunikasi dan juga koordinasi dari anggota yang lain dan nggak kerja sendiri, jadi mudah ya, dibawa enjoy aja ya Dewa ya. Nah, tapi setelah jadi ketua OSIS, kalian berdua ini kan juga menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler tertentu. Dewa ini sebagai ketua ekstrakurikuler Sujai, dan Naya itu adalah ekstrakurikuler MR. Nah, gimana sih kalian menyeimbangkan antara dua jabatan itu supaya nggak lebih condong ke satu pihak? Karena kan nanti di visi misi kalian itu kan menyebutkan kalau kalian ingin meleburkan semua ekstra menjadi satu, nggak pandang ekstra, atau lebih baiknya kita itu nggak beda-bedain ekstra apapun. Sulit nggak sih untuk menyeimbangkan kedua posisi itu? Mungkin akan saya jawab dari perspektif aku dulu ya. Jadi kebetulan kan aku ketum Sujai. Mungkin Kak Vira tahu kalau Sujai itu apa sih, boleh dijelasin jadi, dulu? supporter Jaya Suara itu lebih fleksibel, karena mungkin kalau Kak Naya, PMR mungkin kan masuk ke dalam organisasi yang memiliki teritorial sendiri. Namun kalau Sujai namanya saja sudah supporter Jaya Suara. Jadi bisa dikatakan semua siswa-siswi yang ada di sini tuh bagian dari keluarga Sujai. Jadi kami lebih mudah bergeraknya, dan kalau untuk condong mungkin enggak ya, karena menjadi satu-satunya yang ada di sini. Jadi kalian tuh keluarga kami, jadi fungsi kami cuma merangkul, dan kalau dikatakan condong tuh enggak. Karena ya Kak Vira tahu sendiri kayak gimana banyak orang yang menganggap Sujai itu bisa malah meleburkan dalam itu sendiri tadi. Gak mungkin juga di tribun kamu mikir, oh kamu anak ekstra, ini, ya mandang ekstra. Gak mungkin juga, karena kita tuh, oh ini loh Sujai, aku cuma buat semansa, nggak cuma buat ekstraku sendiri, seperti itu. Jadi menurut Kak Dewan tuh Sujai punya peran penting ya dalam menyeimbangkan semua ekstra-ekstra yang ada gitu. Jadi kayaknya sendiri kesulitan nggak dalam menyeimbangkan dua posisi itu? Kalau dari aku sendiri, tentunya kalau misal aku udah mau berani ambil keputusan buat jadi dua jabatan ini ya, jadi kayak wakil ketua OSIS dan ketua PMR, aku bukannya berarti ngira kalau jadi wakil tuh gampang, aku bisa ngandelin Dewa gitu. Enggak, bukan. Jadi kayak aku nih ngimbangin jadi ketua umum PMR sama
wakil ketua OSIS, jadi harus seimbang gitu. Jadi tiap misal aku ada proker OSIS nih yang harus diselesaikan, itu benar-benar urgent. Jadi aku harus merhatiin di OSIS dulu, baru aku jalan ke PMR. Nah, tetapi kalau misal hal urgent itu udah berlalu, maksudnya udah selesai, jadi aku langsung ke PMR ngecek dan ngawasin semua kerja-kerja dari anggotaku. Tentunya di dalam PMR itu kan pasti ada anggota-anggota dari mulai ketua umum, wakil ketua umum, ketua organisasi dan wakil ketua organisasi, dan ada bendahara, sekretaris dan lain-lain. Nah, tentunya jadi ketua di sini itu bukan hanya mengandalkan aku. Jadi di sini aku itu emang tetap ngontrol dan ngawasin mereka. Oke lah, kalau mereka mungkin tanpa ada perintah dari aku nggak bisa jalan. Jadi tiap ada proker OSIS, jadi aku harus nyelain masukin PMR di sana juga. Jadi kayak aku harus ngerjain duanya seimbang dan jangan ada sampai yang ketinggalan gitu. Oke, jadi aman ya untuk menyeimbangkan antara keduanya. Nah, terakhir nih, harapan kalian untuk OSIS SMA Negeri 1 Pati ini apa? Seperti yang kita tahu, OSIS ini kan organisasi siswa intrasekolah. Jadi kami itu selalu mengusahakan OSIS itu menjadi lebih baik lagi ke depannya, lebih menerima masukan dari orang lain, karena di sini fungsi OSIS itu sebagai penjalan. Jadi apapun yang diinginkan itu lebih tepatnya OSIS. Jadi mesti kami mengharapkan OSIS menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih bertanggung jawab, dan mungkin bisa membangun hubungan baik antar sesama. Karena kita ketahui juga OSIS isinya nggak cuma anak-anak ekstra tertentu saja. Ya, betul. Bisa dikatakan malah semua ekstra ada di dalam OSIS. Rata Jadi ya? rata. Jadi juga pokoknya kami ingin menjadikan OSIS SMA Pati ini jadi lebih baik. Oke. Nih, menurut aku kalian udah keren, proker-prokernya udah keren-keren banget, dan juga dari segi pandangan kalian tentang kepemimpinan tuh udah benar-benar mengimplementasikan ketua dan wakil ketua OSIS yang ideal nih. Semoga teman-teman juga merasa kayak gitu ya. Karena kita ini ngobrol-ngobrol santai, kita mengenal lebih dekat ketua dan wakil ketua OSIS kita. Jadi dengan harapan semoga OSIS menjadi lebih baik gitu. Oke nih, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast. Terima kasih atas waktunya yang udah disempatkan. Kita sharing-sharing tentang proker OSIS dan lain-lain. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, itu saja yang dapat kita obrolkan, dapat kita sampaikan di episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Untuk episode selanjutnya, jangan lupa ditungguin. Bye-bye! Bye.